Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alia Nabila dengan NIM 2314040002 dari jurusan Tadris Matematika 23A di UIN Imam Bonjol Padang. Saya akan mempresentasikan atau menjelaskan sedikit mengenai warisan yang terdapat pada Quran Surah An-Nisa ayat 12 dan 176 untuk memenuhi tugas dari mata kuliah tafsir Tarbawi. Sebelum membacakan ayatnya, saya akan memberitahukan tentang asbabun nuzul ayat tersebut. Asbabun nuzul adalah sebab-sebab turunnya ayat. Kenapa atau mengapa ayat ini diturunkan? Yang pertama akan kita bahas tentang asbabun nuzul Quran Surah An-Nisa ayat 12. Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Al-Hakim meriwayatkan bahwa Jabir berkata, pada suatu hari istri Sa'ad bin Rabi mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu berkata, wahai Rasulullah, ini dua orang anak perempuan Sa'ad, dan Sa'ad syahid pada perang Uhud ketika bersamamu. Paman mereka telah mengambil semua harta mereka tanpa meninggalkan sedikit pun, sedangkan keduanya tidak mungkin dinikahkan, kecuali jika mempunyai harta. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah akan memutuskan hal ini. Maka turunlah ayat tentang warisan. Al-Hafiz Ibnu Hajar berdasarkan hadis yang mengisahkan kedua anak perempuan Sa'id itu berkata, bahwa ayat tersebut diturunkan mengenai kedua anak perempuan Sa'id tadi, bukan mengenai Jabir. Karena pada waktu itu, Jabir belum mempunyai anak. Beliau berkata lagi, sebagai jawaban bahwa turunnya ayat tadi mengenai keduanya secara bersama. Mungkin ayat pertama, yaitu ayat yang Quran Surah An-Nisa ayat 11, mengenai kedua anak perempuan Sa'id. Sedangkan bagian akhir ayat di ayat 12, jika seorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak. Selanjutnya, asbabun nuzul dari Quran Surah An-Nisa ayat 176. An-Nasai meriwayatkan dari Abu Zubair bahwa Jabir berkata, ketika saya sakit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk saya. Lalu saya katakan kepada beliau, wahai Rasulullah, saya ingin mewasiatkan untuk saudara-saudara perempuanku sepertiga harta saya. Beliau bersabda, bagus. Lalu saya katakan lagi, bagaimana kalau saya mewasiatkan setengah dari harta saya? Beliau menjawab, bagus. Kemudian beliau keluar dan beberapa saat kemudian beliau masuk lagi, lalu bersabda, saya tidak melihat engkau akan meninggal dunia pada sakitmu ini. Sesungguhnya Allah telah menurunkan wahyu kepadaku dan menjelaskan bahwa untuk seluruh saudara perempuanmu adalah 2/3 dari hartamu. Dan Jabir berkata, turun pada saya ayat, mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah, katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah. Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 176 itu. Dalam riwayat lain oleh Ibnu Mardawai, dikemukakan bahwa Umar bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana mewarisi kalalah? Pertanyaan ini sering kali berulang-ulang ditanyakan dan juga terlintas dalam benak sekian banyak orang. Maka Allah menurunkan ayat, mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadaku tentang kalalah. Hingga ini menjadi akhir ayat di surat An-Nisa. Selanjutnya, penjelasan atau tafsir ayat. Saya di sini menggunakan tafsir Jalalain dan Quraisy Shihab. Tafsir Jalalain adalah penulisan tafsir Al-Quran oleh Imam Jalaluddin Al-Mahali dan Imam Jalaluddin Al-Syuhuti. Sering disebut dengan tafsir dua jalal. Tafsir Quraisy Shihab adalah penulisan tafsir Al-Quran oleh Muhammad Quraisy Shihab. Tafsir ini dinamakan juga dengan tafsir Al-Misbah.
Yang pertama Quran Surah An-Nisa ayat 12. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Bagimu, para suami, seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Anak dari kamu, suami itu, ataupun bekas suaminya dulu. Intinya, anak yang dimaksud ini adalah keturunan atau darah daging dari si istri. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. Jika mereka istrimu itu mempunyai anak, kamu mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkannya. Karena anak itu berhak mendapat warisan dalam tafsir Quraisy Shihab. Dalam tafsir Jalalain, cucu itu dianggap sama dengan anak menurut ijma. Mim ba'di wasiyati yusina biha audain. Setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan setelah dibayarnya utangnya. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Bagi mereka, para istri, seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Pada tafsir Jalalain, apabila suami itu berpoligami, maka seperempat harta peninggalan itu dibagi sama rata. Dalam tafsir Quraisy Shihab, dijelaskan lagi, pembagian harta untuk istri itu tidak dibedakan antara istri pertama, kedua, dan seterusnya. Semuanya sama rata. 1/4 itu dibagi sebanyak berapa istrinya itu. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka para istri, 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan. Di sini juga dijelaskan bahwa anak tersebut adalah darah daging suami meski dari istri manapun. Mim ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan setelah dibayar utang-utangmu. Wa in kana rajulun yurathu kalalah. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak inilah yang disebut dengan kalalah. Dalam tafsir Quraisy Shihab, terjadi perbedaan pendapat tentang kalalah. Ada yang memahaminya dengan meninggal tanpa ada ayah saja, dan ada juga yang memahaminya dengan meninggal tanpa ada anak saja. Awimra'atu walahu akhun wa ukhtun. Tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu. Falikulli wahidim minhumas sudus. Bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Fa'in kanu aksara min zalika fahum syuraka'u fis sulus. Akan tetapi, jika mereka, saudara-saudara seibu itu, lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang 1/3 itu. Dalam tafsir Jalalain, saudara-saudara seibu itu mendapatkan bagian yang sama antara laki-laki dan perempuan. Mim ba'di wasiyati yusa biha audain ghaira mudar. Setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, atau dan setelah dibayar utangnya dengan tidak menyusahkan ahli waris. Pada ayat ini sudah 3 kali disebutkan bahwa harta warisan itu dibagikan setelah memenuhi wasiat dan setelah dibayarkan utang orang yang meninggal tersebut. Wasiat yang dipenuhi itu bukanlah wasiat yang memberikan mudarat. Wasiyatan minallah wallahu alimun halim.
Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. Ketentuan yang telah ditetapkan Allah dan harus dilakukan dengan sepenuh hati. Berikut adalah tabel yang saya buat agar lebih memahami tentang pembagian warisan pada Quran Surah An-Nisa ayat 12. Ini adalah tabel pembagian warisan antara istri dan suami. Dan ini adalah tabel pembagian untuk saudara apabila dalam keadaan kalalah. Selanjutnya Quran Surah An-Nisa ayat 176. Yastaftunak Qulillahu yuftikum fil kalalah inimru'un halaka laisa lahu waladu walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan. Bagiannya, saudara perempuannya itu seperdua dari harta yang dia tinggalkannya. Pada tafsir Jalalain dan Quraisy Shihab, dijelaskan bahwa hal ini berlaku apabila tidak ada ahli waris lain yang lebih dekat, seperti orang tua, atau suami atau istri, atau dengan kata lain, saudara inilah satu-satunya ahli waris. Wa huwa yarisuha illam yakul laha walad. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi seluruh harta saudara perempuan jika dia tidak mempunyai anak. Kedua tafsir tersebut sepakat bahwa ini diberlakukan apabila ahli waris tersebut tidak memiliki anak, dengan kata lain dia sendirian. Dalam tafsir Jalalain, apabila ahli waris ini memiliki anak laki-laki, dia tidak berhak mendapat satupun. Tetapi, apabila anak ahli waris ini perempuan, maka ia mendapat kelebihan atau sisa dari bagian anaknya itu. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, falahumas sulusani mimma tarok. Bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Dalam tafsir Quraisy Shihab, saudara perempuan itu adalah saudara yang seayah, baik itu saudara kandung ataupun tidak. Wa in kanu ikhwatar rijalan wa nisa. Jika mereka, ahli waris itu terdiri atas beberapa saudara laki-laki dan perempuan, falidzakari mislu hazil unsayain. Bagian seseorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Yubayyinullahu lakum an tadillu. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah menerangkan hukum ini kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Dalam tafsir Jalalain diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Bara bahwa atau ayat ini merupakan ayat yang terakhir diturunkan mengenai faraid. Untuk lebih memahami, bisa lihat dari tabel berikut ini. Nah, bagi yang masih bingung, di sini saya jelaskan secara singkat bahwa Quran Surah An-Nisa ayat 12 menyampaikan tentang bagian warisan untuk suami,
istri, dan saudara dalam situasi khusus, seperti tidak punya anak. Sedangkan pada Quran Surah An-Nisa ayat 176 menyampaikan tentang bagian warisan didapatkan oleh saudara di saat pewaris atau orang yang meninggal ini tidak memiliki ayah dan anak. Apa nilai pendidikan yang kita dapatkan? Nilai pendidikan Quran Surah An-Nisa ayat 12 dan 176. Yang pertama itu ada pendidikan moral dan akhlak, seperti tawadu, taat, ikhlas, adil, tauhid, dan takwa. Tawadu atau rendah hati. Kita diajarkan untuk melaksanakan bentuk perintah Allah dengan sukarela tanpa ada paksaan sedikit pun. Taat. Taat dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dalam pembagian harta warisan tersebut. Ikhlas. Kita diajarkan untuk menerima bagian yang telah ditetapkan atau ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adil. Allah membagi harta warisan untuk laki-laki dan perempuan yang mana dalam pembagian tersebut tidak ada yang merasa dirugikan. Sehingga dalam kehidupan ini kita diajari untuk berlaku adil yang tidak merugikan siapapun. Kemudian tauhid, mengesahkan Allah dan menyerahkan diri kepadanya dengan sepenuhnya. Takwa, yaitu menjalankan apa yang diperintahkan dan dilarang Allah. Yang kedua, keadilan dalam situasi khusus, seperti ketika hanya saudara laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris. Ini mendidik kita tentang bagaimana hukum harus fleksibel dan adaptif terhadap berbagai keadaan dan situasi. Yang ketiga, penghargaan terhadap hak individu seperti suami, istri, dan lainnya. Ini mencerminkan pentingnya menghargai dan melindungi hak-hak individu dalam hubungan keluarga, serta memastikan bahwa hak-hak tersebut diterima secara adil. Yang keempat, prioritas memenuhi kewajiban, membayar hutang, dan memenuhi wasiat sebelum melakukan pembagian harta. Ini mendidik kita tentang bertanggung jawab sosial dan kewajiban terhadap orang lain yang telah meninggal. Yang kelima, kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Ayat ini mengajarkan tentang kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, pentingnya memahami hukum dan konteksnya dalam berbagai situasi. Ini mendidik kita untuk memahami hukum dalam konteks yang lebih luas dan bagaimana mengaplikasikannya dengan bijaksana. Baik, sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, karena saya pun baru mempelajarinya. Dan mohon maaf apabila terjadi kesalahan ketika saya membacakan ayat tersebut. Dan saya sangat menerima penambahan, perbaikan, ataupun kritik dan sarannya. Silahkan diletakkan pada kolom komentar. Semoga dengan hal ini saya dapat mengetahui lebih dalam lagi dan semoga apa yang saya sampaikan ini mudah untuk dipahami serta bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.